Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Mini Bootcamp 3 bersama Data Bangalore dan Surabaya Survey Solution. Nah, tema pada Mini Bootcamp kali ini adalah How to Analyze Data with Mapping Economic and Healthcare. Nah, pada sesi ini kita akan ada dua sesi. Nah, di mana sesi pertama ini akan disampaikan oleh Mas Raihan Nugroho selaku Data Science di Telkom Indonesia. Nah, selain itu, Mas Raihan ini merupakan lecturer dari Data Bangalore ya. Dan tidak lupa perkenalkan, namaku Yovani selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Oke, sebelum menuju ke acara, aku mau remind kalian nih buat pada on cam. Yuk, on cam yuk. Yuk, yang bisa on cam pada on cam yuk. Jangan lupa dipakai virtual background yang udah dikirim di grup ya. Oke, selain itu aku ada tambahan informasi nih buat kalian. Ya, 300.000 untuk 4 orang pemenang. Nah, caranya kalian memfoto, men-screenshot atau video diri kalian kalau sedang mengikuti mini bootcamp 3, lalu kalian upload di Instastory dan tag Instagram @data_bangalore dan @surabaya survey solution. Boleh juga tag aku @Yovani Putri, nanti bakal aku repost. Oke, nggak usah lama-lama. Mungkin langsung aku serahkan ke Mas Rehan ya. Halo Mas Rehan, udah bisa dimulai ya? Halo, apa kedengaran saya, Fani? Udah. Oke Mas, mungkin Kedengaran ya? bisa dimulai ya. Oke, thank you, makasih Fani. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nyempetin hadir di seri pertama di pagi hari ini. Saya lihat udah banyak yang gabung nih, ada seratusan dan dari berbagai macam daerah di Indonesia ya, keren. Ada dari pulau seberang, Sulawesi juga ada tadi saya lihat. Oke, pertama saya izin share screen dulu ya, Fani ya. Iya Oh, Mas, silakan. belum ada akses ya untuk share screen ya. Bentar. Enggak dijadiin co-host aja nggak bisa sih. Ya Filza, tolong jadiin Mas Rehan co-host ya. Oke, Sudah ya, Kak? thank you. Udah kelihatan kan ya, Fani? Udah Mas. Oke, teman-teman, sebelumnya kenalin ya, nama saya Rehan Nugroho Jauhari. Saat ini saya bekerja sebagai data scientist di salah satu perusahaan telco di Indonesia. Dan saya juga saat ini diminta untuk membantu sebagai lecturer di Data Bangalore ya. Data Bangalore itu apa nanti akan dijelasin sama Fani. Atau enggak, teman-teman bisa kepoin di Instagramnya Data Bangalore. Ini khusus untuk teman-teman yang ingin belajar data science, boleh banget untuk gabung. Dan teman-teman, materi kita pada pagi hari ini ya, kita akan belajar tentang clustering economic data. Jadi intinya di sini kita fokusnya atau poinnya di sini adalah data-data ekonomi. Gimana kita memanage atau mengolah data ekonomi. Yang mana salah satu teknik
Yang akan kita gunakan hari ini adalah menggunakan teknik clustering. Kayak gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ya, saya ingin mendoktrin teman-teman satu hal gitu, bahwa data is beautiful. Itu yang harus teman-teman yang harus teman-teman catat dari awal. Jadi kalau teman-teman mau belajar data, ya entah teman-teman pengen punya cita-cita di data scientist, data analis atau data engineer, maka teman-teman harus suka dengan data terlebih dahulu. So data is beautiful. Baru kalau misalkan teman-teman dari awal udah ngeliat data itu kayak ribet, pusing, dan kayak data itu susah, ya kalau ya, jangan masuk ya profesi data. Jadi hal pertama perlu teman-teman catat adalah data is beautiful. Dan beberapa topik kita di pagi hari ini muncul terus ya. Nah, beberapa topik kita pada pagi hari ini ada 4 topik pembahasan kita. Nanti pertama kita akan berkenalan dengan data ekonomi. Jadi sebenarnya data ekonomi itu apa? Nah, kemudian yang kedua nanti teman-teman juga akan sedikit kita belajar tentang introduction to AI, itu artificial intelligence. Kenapa kita harus belajar AI? Karena pada dasarnya clustering itu adalah satu teknik yang ada di AI. Lebih tepatnya, clustering adalah satu teknik dalam machine learning, dan machine learning adalah suatu pendekatan atau metode paling powerful dalam pengembangan artificial intelligence atau AI. Dan yang keempat, of course, nanti kita akan berkenalan dengan clustering. Dan yang kelima, kita akan nanti study langsung atau praktis ya tentang gimana nge-cluster data ekonomi secara real. Nanti kita akan sempetin untuk ngoding juga. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin ikut praktek nanti diusahakan disiapkan mulai sekarang pakai laptop ya, yang masih pakai HP bisa switching pakai laptop, dan nanti teman-teman nanti nggak perlu install apa-apa untuk praktisnya karena kita nanti akan pakai browser. Yang penting browsernya sudah siap, nanti bisa ikutan praktek kayak gitu. Nah, pertama data ekonomi. Data ekonomi itu sebenarnya apa? Ini saya dapat dari Wikipedia ya. Data ekonomi adalah ekosistem digital global di mana data dikumpulkan, diatur atau di-manage, dan saling dipertukarkan oleh jaringan organisasi, instansi, vendor, atau apapun. Untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh nilai dari akumulasi informasi. Kayak gitu. Sorry, Fanny. Ini pop-up-nya muncul terus nggak ya di share screen saya? Enggak, Mas. Aman kok. Aman ya? Pop-up ini nggak muncul ya? Enggak. Oke. Nah, contohnya itu apa sih, Kak? Contoh di data ekonomi? Contohnya banyak banget, teman-teman ya. Contoh data ekonomi, kalau teman-teman dari basicnya ekonomi, ya tentu udah nggak asing lagi dengan data-data ekonomi, kan? Contohnya adalah data pendapatan. Data pendapatan ini bisa dimulai dari misalkan data pendapatan pribadi, ya. Contohnya adalah gaji, upah, dan bisa juga data pendapatan perusahaan atau profit, ya kan? Profit dari suatu perusahaan, company. Dan juga data pendapatan per kapita suatu negara atau GDP gitu. Gross Domestic Product. Dan juga data ekonomi contohnya juga ada data perpajakan ya, data perpajakan yang dibebankan oleh kepada seseorang, data perpajakan yang dibebankan kepada organisasi ataupun perusahaan, itu juga masuk data ekonomi. Lalu juga tentu ada data hutang dan data pinjaman, itu juga masih masuk dalam kategori data ekonomi. Nah, ini yang jadi topik sangat hangat ya teman-teman. Kalau misalkan di sini mungkin nggak semuanya backgroundnya dari IT ya. Jadi mungkin ada yang masih belum tahu tentang AI, atau mungkin dengar AI itu hanya sekelibat gitu dari film mungkin, atau dari drama startup. Kalau teman-teman pecinta drama pasti tahu drama startup. Jadi emang AI ini lagi hot-hotnya. Sebenarnya AI itu apa sih, teman-teman ya? AI atau artificial intelligence adalah salah satu cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan membangun mesin pintar atau smart machine yang mampu mensimulasikan kecerdasan dari manusia atau human. Jadi intinya AI yang saat ini hampir semua orang pada ngomongin AI itu sebenarnya intinya adalah AI itu adalah suatu cabang ilmu yang kita ingin
mereplika atau mensimulasikan dari kecerdasan manusia ke dalam kecerdasan komputer atau robot. Jadi itu kuncinya AI. Segala macam hal-hal yang teman-teman temui yang kayaknya wah ini kayak meniru manusia nih. Nah, itu masuk dalam kategori ilmu AI. Dan ini adalah pohon atau graph yang teman-teman bisa lihat ada banyak sekali cabang daripada artificial intelligence atau AI. Di sini ada machine learning, ya kan? Nah, di machine learning ini juga dibagi lagi nih teman-teman. Ada subnya lagi kayak gitu. Jadi ada deep learning, ada supervised learning, dan juga unsupervised learning. Dan hari ini nanti kita akan belajar clustering itu letaknya di sini. Clustering itu masuk dalam unsupervised learning, dan of course itu juga masih masuk dalam AI. Bahkan machine learning ini adalah satu metode yang sangat terkenal, yang jadi core-nya lah, yang jadi core daripada AI itu sendiri. Dan juga di AI itu juga ada sub, yaitu Natural Language Processing atau NLP, ada content extraction, classification, machine learning. Contohnya apa sih NLP itu, Kak? Gitu. Nah, contohnya kalau teman-teman pernah pakai chatbot dan kemudian Google Translate yang translate dari suara ke dalam teks, dan juga penerapan teks ke dalam suara atau sebaliknya itu juga masuk ke dalam NLP. Lalu ada expert system, ada vision. Nah, vision ini contohnya adalah image recognition ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah melihat face recognition ya di HP, kemudian kita bisa login dengan HP dengan menggunakan wajah, itu juga penerapan daripada AI di bidang vision atau computer vision. Dan juga ada speech, ya tadi ya, speech to text to speech, ada robotik, ada planning, ada banyak banget sub daripada AI itu. Oke. Nah, tadi ya, kalau misalnya kita berbicara tentang AI, tentu kita nggak bisa lepas dari namanya machine learning. So, apa itu machine learning? Dan apa bedanya dengan traditional programming atau bahasa pemrograman atau paradigma pemrograman yang umum kita temukan? Bedanya apa sih itu? Mungkin teman-teman kalau dari background IT udah nggak asing ya dengan traditional programming. Cuman kalau bagi teman-teman yang non-IT, intinya traditional programming adalah metode penulisan kode atau programming konvensional yang tanpa menggunakan pembelajaran mesin. Nah, kita perlu lihat nih bedanya apa sih machine learning dengan yang non-machine learning atau traditional programming. Nah, kalau di dalam traditional programming, itu prosesnya itu ditulis secara manual ya. Jadi dalam hal ini kita manusia atau sebagai programmer, kita membuat program. Kita tanpa kita tanam logic di situ. Kita tanam logic, tapi tanpa kita kita menanam secara eksplisit logiknya, itu kayak gitu. Jadi kita udah tulis tuh formulanya teman-teman, kita udah bikin conditionnya, if else-nya segala macam, atau istilahnya kan nyebutnya rule-nya lah. Itu kita tulis secara eksplisit. Nah, contoh ilustrasinya kayak gini. Kalau dalam traditional programming yang menjadi input itu adalah data dan juga rule. Jadi datanya itu sama aturan-aturannya tadi atau condition-conditionnya itu kita masukkan dulu teman-teman. Dan nanti hasilnya adalah jawaban atau answer-nya. Gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Nah, kalau ngelihat contoh-contoh ini kan contoh beberapa orang yang sedang berjalan ya, ada berlari, naik sepeda sama main golf. Kalau kita menggunakan paradigma traditional programming, kita bisa bikin kayak gini. Kita bisa bikin pakai if else ya kan. If kecepatan kurang dari 4, maka orang itu aktivitasnya sedang berjalan. Kalau kecepatannya kurang dari 4, aktivitasnya berjalan, else yang lainnya aktivitas berlari. Kalau dia naik sepeda, if kecepatan kurang dari 4, aktivitas berjalan, kecepatan kurang dari 12, maka dia berlari, dan yang lainnya naik sepeda. Berarti apabila kecepatan yang di atas 12 km per jam, maka dia sedang bersepeda. Yang menjadi pertanyaan atau menjadi kesulitan kalau di traditional programming, gimana kalau kita mau bikin condition ini, orang lagi main golf. Kan jadi pertanyaan lebih lanjut ya. Nah, ini kalau di machine learning, nanti kita coba lihat teman-teman. Nah, machine learning, apa itu machine learning? Machine learning adalah suatu cabang ilmu atau bidang ilmu yang memberikan komputer kemampuan, ability untuk belajar tanpa secara eksplisit kita tulis programnya. Gitu. Jadi apa kuncinya dari machine learning, teman-teman? Machine learning intinya itu adalah kita ngasih kemampuan si komputer itu untuk belajar sendiri. Namanya belajar, kita nggak secara eksplisit kita ini ya,
Kita minta dia untuk belajar sendiri. Itu kuncinya machine learning. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi, maka dalam paradigma machine learning yang menjadi input adalah data dan juga langsung sama jawabannya atau answers. Dan hasilnya, nah di sini yang jadi beda. Hasilnya itu adalah rules atau modelnya. Jadi kayak gini lah. Ada komputer atau ada mesin, ada komputer. Kita langsung kasih datanya, kita langsung kasih answer-nya atau kita nyebutnya label ya. Data udah langsung kita kasih label. Nanti biarin si mesin yang belajar sendiri kayak gitu. Nah, nanti setelah si mesin itu belajar sendiri, dia menghasilkan rule atau logiknya atau sistematis matematis dari si modelnya ya kan. Nah, itulah yang nanti akan kita gunakan untuk membaca data baru. Jadi data barunya nanti nggak perlu kita kasih condition karena dia udah bikin rule-nya, dia udah punya sistematis perhitungannya, maka ketika data baru dia udah bisa langsung jawabannya apa. Itu bedanya dengan function programming. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan ada data orang jalan, ada data orang berlari, bersepeda dan naik golf, kita tinggal labelin aja tuh. Datanya kita labelin aja. Oh, kalau misalkan dia segini, dia berjalan. Kalau gambarnya kayak ini, dia berlari, bersepeda, dan juga naik golf. Dengan data yang banyak, si mesin akan belajar, dan ketika nanti ada data baru, dia udah langsung bisa nebak. Atau langsung bisa ngepredik. Ini sebenarnya data atau gambar orang lagi ngapain. Oke. Nah, itu machine learning. Dan jadi pertanyaan lagi, ya mungkin dari teman-teman yang mungkin background-nya adalah programming konvensional, dan ingin tahu sebenarnya kita kapan sih untuk perlu banget pakai machine learning kayak gitu. Nah, machine learning itu nggak seluruhnya harus kita pakai ya teman-teman. Apabila memang itu bisa diatasi dengan bahasa pemrograman biasa, dengan if else, dan itu lumayan simple, nggak usah pakai machine learning. Kita langsung bikin aja condition-nya. Kapan harus menggunakan machine learning? Yang pertama adalah ketika ada pola di dalam data. Nah, di datanya itu ada dalam pola. Gimana setelah kita menganalisa ada pola atau tidaknya, biasanya kita lakukan explanatory data analysis atau kita lakukan IDE. Nanti kita lihat polanya. Di datanya ada pola nggak sih? Gitu. Kalau misalnya nggak ada pola, ya nothing tulus ya, bisa aja dicoba. Kalau misalkan berhasil ya oke, kalau nggak, ya kita coba. Kemudian yang kedua, kapan kita harus menggunakan learning? Kita tidak dapat menentukan polanya secara matematis. Nah, ketika kita ingin mengolah data, ya kan teman-teman, kita akan memprediksi. Ketika di situ kita udah tidak bisa menggunakan pendekatan matematis, ya kan? Kalau misalnya kita bikin pendekatan matematis, kayaknya rumusnya bakal panjang banget. Nah, disitulah kita coba menggunakan pendekatan machine learning. Gak ada salahnya kita coba pakai machine learning. Dan yang ketiga, ketika kita punya data dan semoga datanya banyak. Nah, teman-teman kalau misalkan nanti pengen menggunakan machine learning, salah satu kuncinya paling penting adalah ada datanya. Kalau nggak ada datanya nggak bisa, gitu kan. Teman-teman harus ngumpulin data dulu. Datanya bisa kumpulin dari mana? Ya banyak. Ada banyak sekali metode pengumpulan data. Bisa dari wawancara, ada bisa dari pengamatan ya teman-teman, ataupun bisa download juga dari data yang udah dikumpulkan sama orang lain di internet. Data banyak banget. Dan semoga datanya juga banyak. Jadi di dalam machine learning itu, semakin banyak datanya, maka si algoritma itu akan semakin pintar untuk belajar. Nah, kemudian machine learning ada berapa sih tipenya, Kak? Machine learning itu sebenarnya ada banyak. Cuman yang umumnya atau yang paling populer saat ini ada 3 ya. Ada supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Ini apa aja? Jadi kalau supervised learning itu intinya gini, teman-teman. Di dalam supervised learning itu kita ngajarin si mesinnya itu dengan kita kasih label terlebih dahulu. Jadi data itu udah jelas nih, nanti outputnya akan kayak apa. Labelnya udah jelas. Itu kalau supervised learning. Jadi misalnya kita ada data banyak, itu data-data kita labelin dulu. Kita labelin, baru nanti kita predik. Kalau ada data lagi yang masuk, dia langsung tahu tuh, oh data ini masuk dalam label ini. Nah, itu adalah pendekatan supervised learning. Cocoknya untuk apa sih, Kak? Cocoknya itu untuk menyelesaikan kasus classification dan juga kasus regression problem. Nah, ini contoh ilustrasinya ya, ada input. Kemudian input ini nanti akan di-training dulu, teman-teman. Setelah di-training akan langsung keluar outputnya. Inilah yang disebut dengan supervised learning. Dan yang kedua adalah unsupervised learning. Atau si mesin kita minta untuk mempelajari atau memahami data.
Kita nggak kasih label sama sekali, kita nggak kasih arah atau kita kasih outputnya harus kayak gini loh, enggak. Kita minta si mesin untuk belajar dari data itu. Jadi biasanya di situ mereka mengidentify pattern-nya atau polanya dan juga struktur dari datanya. Kemudian evaluasinya ini termasuk evaluasi kualitatif atau indirect atau secara tidak langsung. Kalau misalnya di supervised learning, biasanya kita bisa langsung evaluasi menggunakan yang hasilnya itu adalah kuantitatif, jadi adalah skornya gitu. Sebenarnya bisa di unsupervised learning kalau kita menggunakan evaluasi yang kuantitatif, contohnya menggunakan siluet, itu juga bisa. Cuman lebih umumnya biasanya kita hasilnya itu kita evaluasi dari segi bentuknya, grupnya itu udah cocok atau belum gitu. Dan juga di dalam unsupervised learning ini dia nggak bisa untuk mempredik atau mencari nilai secara spesifik, nilai apapun secara spesifik, nggak bisa. Jadi dia cuma nge-grouping, ngelompokin data. Gitu. Ini ada input, langsung output, jadi nggak ada trainingnya teman-teman, kalau di dalam unsupervised learning. Dan yang ketiga ini reinforcement learning ya, ini salah satu metode yang dipakai dalam pengembangan robot dan juga sistem-sistem yang advance. Nah ini salah satu cabang dari machine learning yang masih sangat sedikit ya, belum begitu banyak seperti yang dua ini untuk yang neliti. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti tertarik ke reinforcement learning juga boleh banget. Nah di sini tuh metodenya kayak gimana sih Kak? Metodenya itu kita menggunakan konsep reward atau hadiah dan juga punishment atau hukuman. Jadi mereka nanti si mesin itu kita suruh belajar untuk mengenali datanya, suruh nebak gitu kan. Kalau misalkan nanti dia benar kita kasih hadiah, kita kasih reward. Dan kalau dia salah nanti bisa kita kasih punishment. Nah dari situlah si mesin akan belajar. Nah, ini salah satu penerapan reinforcement learning yang paling terkenal itu, kalau teman-teman pernah lihat dulu ada kompetisi AlphaGo itu ya, yang si robot AI bisa mengalahkan salah satu pemain atau atlet AlphaGo paling terkenal di Korea. Itu salah satu penerapan reinforcement learning. Sebentar. Nah, kemudian apa sih contoh dari supervised learning, Kak? Supervised learning tadi, kalau teman-teman masih ingat ya, intinya dari supervised learning itu adalah kita nge-labelin datanya gitu. Kita ngasih tahu di awal, nanti outputnya kalian tuh harus kayak gini loh gitu. Nah, contohnya itu apa? Contohnya adalah ketika kita ingin ngeprediksi harga rumah, ya kan? Jadi, emang bisa ya ngeprediksi harga rumah? Bisa banget. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman harus punya data dulu. Data-data penjualan rumah yang sebelumnya, ya kan? Jadi data dari rumah yang sebelumnya itu nanti kita akan gunakan metode machine learning untuk ngeprediksi harga yang rumah berikutnya apabila ada penjualan selanjutnya. Itu. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini teman-teman. Beberapa data yang umum digunakan ya untuk untuk penjualan rumah itu kan yang jadi salah satu pertimbangan itu kan adalah luasnya ya, luas atau ukuran dari rumahnya itu sendiri. Jadi di sini bisa lihat untuk sumbu X-nya di sini adalah luas rumah atau ukurannya, dan juga yang menjadi Y-nya ini atau yang kita predik ini adalah harganya gitu. Nanti kita bisa klasifikasikan tuh, apabila luasnya sekian, harganya sekian, oh dia masuk kelas ini gitu. Contoh dari supervised learning. Dan yang kedua adalah unsupervised learning, atau yang nanti kita akan bahas yaitu clustering ya teman-teman. Jadi bedanya apa dengan supervised learning? Kalau di unsupervised learning tadi saya bilang, kita minta untuk belajar sendiri, untuk ngelompokkan sendiri gitu. Jadi dikelompokkan itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan kemiripan antar masing-masing data. Contohnya apa sih? Contohnya adalah mengidentifikasi kelompok customer. Ya, kita mau nge-grouping customer itu berdasarkan data mereka yang kita miliki. Kan kadang kalau di perusahaan atau di mungkin teman-teman punya toko ya, kan teman-teman juga mengkolek data-data dari karyawan, dari customernya, misalkan dari pendapatan mereka atau mungkin dari alamat, dan juga data-data pribadi yang lain yang merepresentasikan dari si customer itu bisa kita gunakan untuk melakukan clustering, untuk kita kelompokkan si masing-masing karyawan itu, masing-masing si customer. Nah, itu kalau unsupervised learning. Sekarang kita masuk ke salah satu sub atau yang ada di dalam unsupervised learning, yaitu metode clustering, teman-teman.
Metode clustering itu apa? Pertama, sebelum kita masuk clustering, kita harus tahu dulu cluster. Cluster itu apa sih? Cluster adalah suatu kumpulan atau collection daripada objek yang mana masing-masing objek itu satu sama lain mereka mirip. Jadi kalau mirip nanti akan digrupkan atau dikelompokkan kayak gitu. Nah ini. And dissimilar to the object belonging to the other cluster. Dan kita nanti memaksimalkan perbedaan nih dari satu cluster ini dengan cluster lain. Kalau di dalam satu cluster ini kita cari kemiripannya, nah kalau misalkan dengan cluster lain kita cari perbedaannya gitu. Jadi nanti akan otomatis ke grouping tuh. Kalau misalkan dia antara satu sama lain cocok dan yang grouping lain nggak cocok, dia akan ke grouping sendiri. Contohnya kayak gini teman-teman. Sedangkan clustering itu adalah proses atau proses untuk mengorganisir si objek-objek data itu tadi menjadi suatu grup atau kelompok yang saling similar atau yang mirip gitu. Nah, di dalam clustering itu juga kita mengenal centroid, teman-teman. Centroid itu apa sih? Centroid adalah titik pusat dari suatu cluster. Contohnya di sini ada 3 cluster. Nah, untuk cluster di sini mungkin kita bisa menebak mungkin ya untuk centroidnya adalah di sini, sekitar sini, titik tengahnya. Begitu pun ini centroidnya mungkin di sini dan sekian. Jadi masing-masing cluster itu pasti mereka punya centroid. Lalu clustering ini juga masuk mengidentifikasi kelompok dari suatu data berdasarkan kemiripan atribut. Jadi ciri-ciri misalkan satu titik ini ya, misalnya titik ini adalah satu customer teman-teman. Nah, satu customer ini kan dia punya banyak atribut ya, semacam contohnya satu adalah gaji misalkan, dan yang kedua adalah martial, dia udah nikah atau belum gitu, marriage, dan kemudian bekerja di sektor apa kayak gitu. Itu salah satu yang disebut dengan atribut atau fitur kan, teman-teman. Dan juga clustering ini disebut juga dengan segmentation atau mensegmentasi. Nah, dia juga masuk dalam unsupervised method atau tidak satu pun atribut yang digunakan dalam proses pembelajaran ini atau enggak ada labelnya yang tadi saya bilang itu. Jadi kita murni si komputer kita minta untuk belajar atau menggrouping sendiri gitu. Nah, kemudian sebenarnya tujuan dari clustering itu apa sih Kak? Atau cluster analisis itu? Tujuannya adalah kita menentukan kelompok objek. Kita menentukan kelompok objek data sedemikian hingga objek data yang berada dalam satu kelompok memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dia masih satu cluster, kita maksimalkan nih ya kemiripannya gitu. Dan memiliki perbedaan dengan objek data yang berada pada kelompok lain gitu. Jadi ya kalau misalnya satu kelompok itu diusahakan dengan kelompok lain dia beda. Tujuannya itu. Nah ini. Dia meminimalisasi intra-cluster distance. Jadi jarak di dalam cluster itu kita minimalkan seminimal mungkin dan kita juga memaksimalkan jarak antar cluster. Itu tujuan dari cluster ini. Nah, contohnya ini teman-teman, ini kita udah visualisasikan untuk data ya, ada 2 sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y ini ada banyak ada banyak atribut yang teman-teman bisa pilih. Nah, ini sudah kita plotkan atau kita udah visualisasikan di sini sehingga tampil nih letak daripada masing-masing data gitu. Nah, ini teman-teman lihat kalau dengan mata telanjang pun kita bisa melihat bahwa ini masuk ke dalam 3 cluster ya. Karena apa? Karena di antara masing-masing ini mereka berdekatan. Ini juga. Tetapi dengan cluster lain mereka berjauhan. Jadi dengan penglihatan kita pun kita udah bisa nih untuk menggrouping atau melihat grup dari masing-masing data. Nah, kemudian bagaimana sih untuk melakukan clustering? Kita lihat dari sebelah kiri dulu, teman-teman. Dari sebelah kiri ini kita akan coba hitung seberapa banyak sih cluster yang ada dalam sini. Nah, mungkin teman-teman bilang ada 6, groupingnya berdasarkan bentuk. Ini ada segitiga ya, teman-teman. Ada kotak, ada bintang. Jadi kalau kita menggrouping berdasarkan bentuk, ya dia ada 2. Ini ada merah, yang kanan warna ungu ya. Dan kita juga bisa bilang juga itu 4 cluster apabila ini juga masih sama, ini berdasarkan bentuknya. Tidak ada bentuknya. Cuman yang umum, teman-teman, untuk cluster itu biasanya kita pakai distance atau jarak ya.
Nanti ada banyak metode penghitungan jarak, itu ada Euclidean distance, ada Manhattan distance. Nah, ini clustering. Proses untuk melakukan pengukuran jarak kemiripan, similaritas, dan jarak perbedaan. Ini adalah final konsepnya, teman-teman. Kemudian ada berapa sih, Kak, bagian dalam clustering? Yang umum terkenal itu ada 3, teman-teman. Pertama adalah dengan partitional clustering, atau proses untuk membagi sekumpulan objek ke dalam beberapa cluster, di mana setiap anggota cluster tidak terjadi overlap. Satu data itu hanya boleh masuk ke dalam, tapi nanti di iterasi kedua, si data itu bisa pindah cluster. Nah, itu kuncinya, teman-teman. Kalau di partitional ini, satu data hanya boleh masuk dalam satu cluster atau satu kelompok. Nah, beda banget dengan yang kedua nih, yang hierarchical clustering. Nah, di dalam hierarchical clustering ini, proses untuk membagi sekumpulan data, yang mana data yang masuk ke dalam suatu cluster tidak dapat masuk ke cluster yang lainnya. Jadi kalau dari awal si data itu udah masuk ke cluster A atau cluster 1, nanti di iterasi berikutnya dia tetap masuk di cluster 1 kayak gitu. Jadi hierarchical ini dia setia lah gitu. Partitional ini dia masih masih bisa berubah-ubah, masih bisa pindah. Contohnya kalau partitional tadi adalah k-means, kalau hierarchical ini adalah agglomerative clustering. Dan yang ketiga ada juga overlapping clustering. Nah, kalau di overlapping clustering ini, data yang kita grupkan itu, misalkan satu data masuk ke grup A misal, dia masih bisa atau masih ada kemungkinan untuk masuk ke cluster lain. Jadi dia boleh di satu cluster, tapi dia juga masuk cluster lain, itu boleh, karena dia masuk ke dalam overlapping clustering. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya itu Fuji Chain. Mungkin teman-teman dari IT pernah melakukan riset atau skripsi yang menggunakan konsep Fuji Chain ya. Itu salah satu penerapan dari overlapping clustering. Nah, contohnya ini adalah contoh dari partitional clustering ya. Jadi di sini ada data yang awalnya masih belum kita grouping kan ya. Ini original point-nya, titik-titiknya. Kemudian setelah kita lakukan partitional clustering, dia masuk ke sini. Ini masuk cluster ini masuk cluster ini, dan ini masuk cluster ini. Nggak ada satu data pun yang dia overlapping atau masuk ke dalam cluster lain. Nah, ini partitional clustering. Nah, kalau hierarchical clustering, nah ini. Misalkan titik P, P1, ini masuk ke cluster ini, sedangkan yang kedua, dia masuk cluster ini, ya. Ada P3, P4, setelah di cluster dia menjadi kayak gini. Teman-teman kalau hierarchical itu kan dia menggunakan konsep ini ya, konsep inheritance. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian teman-teman ada beberapa algoritma yang digunakan di dalam clustering. Algoritma itu apa? Algoritma itu kumpulan daripada condition dan juga aturan atau rule gitu, teman-teman. Kalau misalkan teman dari matematika, sebenarnya ada konsep algoritma ya. Cuman kalau algoritma di dalam machine learning itu mungkin kita sebutnya lebih advance daripada algoritma dari matematika gitu. Nah, contohnya k-means. K-means ini kumpulan dari banyak sekali algoritma matematis dikumpulin jadi k-means. Begitu juga ada k-medoids dan juga ada hierarchical clustering. Ini adalah algoritma yang umum digunakan di dalam clustering. Tentu nanti beda banget kalau misalkan ini untuk kasus classification ya. Di classification juga ada algoritma sendiri. Ada banyak juga. Ada SVM, ada KNN, ada regression linear, ada yang lainnya. Nah, kalau clustering fokusnya ini. Dan nanti yang akan kita gunakan, teman-teman, ini adalah kita akan pakai k-means. Nah, ini k-means. K-means itu apa sih, Kak? K-means clustering adalah suatu metode untuk mengelompokkan item ke dalam kelompok. Jadi data-data tadi itu kita masuk ke dalam kelompok, di mana K di sini adalah jumlah kelompok yang diinginkan. Jadi nanti sebelum kita melakukan clustering, kita harus menentukan nilai K-nya dulu, teman-teman. K ini mirip seperti hyperparameter. Kalau di deep learning itu kan ada hyperparameternya, ada banyak ya, ada attribution function, ada kemudian learning rate-nya, kemudian kita juga ngatur optimizer-nya. Nah, kalau di dalam K-means, hyperparameternya itu adalah K-nya, nilai daripada K-nya ini. K-nya berapa? Gitu. Nah, itu K, kemudian kelompok atau cluster yang dibentuk dengan meminimalkan jumlah dari Euclidean distance. Euclidean distance adalah satu cara penghitungan jarak di dalam clustering. Kayak apa? Nah, teman-teman bisa searching ya. Kalau misalnya kita jabarkan nanti takutnya malah jadi pusing, karena ini banyak banget turunannya. Kayak gitu. Kemudian centroid, ya jelas, tadi centroid adalah titik pusat data.
titik pusat dari si cluster itu. Dalam hal ini kita mengasumsikan rata-rata vektor itu sebagai centroid. Jadi dari data itu kita hitung jaraknya ke centroidnya berapa. Kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Ini adalah K-mean clustering ya, pendekatan partitional clustering dia. Jadi dia masuk ke partitional. Kemudian setiap cluster itu diasosiasikan dengan centroid. Satu cluster ini dia pasti punya satu centroid. Nah, di sini. Di titik yang paling tengah dari semua data dalam cluster itu. Itulah yang disebut dengan centroid, teman-teman. Dan K atau K di sini menandakan jumlah cluster yang akan terbentuk. Kalau kita mau cluster ini, ya kita kayaknya tentukan 5 ya. Ketika kita tentukan 5, nanti akan berbentuk kayak gini. Dia akan menggrouping sebanyak 5 grup atau 5 kelompok. Gimana cara menggunakan algoritma clustering? Itu ada beberapa step. Pertama adalah kita tentukan dulu jumlah clusternya tadi. Kita tentukan K-nya dulu, teman-teman. Nentuin K ini juga nggak bisa sembarangan ya. Syaratnya itu, salah satu syarat untuk menentukan K-nya ini, nilai K atau nilai cluster itu harus lebih sedikit dari total datanya. Misalnya total datanya teman-teman ada 10, ya K-nya nggak boleh lebih dari 10, harus mungkin 2, 3, 4, 5, atau 9 juga bisa, cuma nanti nggak efektif. Jadi, biasanya kalau kita menentukan nilai K itu, kita bisa menggunakan perhitungan elbow-nya, ya kan? Nanti kita hitung elbow-nya, jadi dari hasil elbow itu nanti akan dikeluarkan nilai cluster yang kira-kira paling optimal untuk kita gunakan sebagai K atau hyperparameter di dalam K-means. Nanti kita akan praktekkan, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai centroid yang biasanya dilakukan dengan secara random. Jadi pertama, dalam iterasi pertama, nilai centroid itu akan kita lakukan secara random. Jadi dia bebas nih pilih di mana titiknya. Pokoknya 5 aja kan. Bisa di sini. Sorry, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Secara random. Dengan titik tiap objeknya. Nah, setelah itu nanti dia akan dihitung nih teman-teman. Data-data ini tuh dengan centroidnya sini dihitung berapa. Ini juga berapa. Setelah itu dia akan dikelompokkan ke dalam objek jarak terdekatnya. Ya kan? Setelah itu step kelima, dia akan balik lagi ke langkah kedua. Ya kan? Dia akan nentuin centroid lagi. Di situ dia akan dihitung lagi jarak ingredients-nya. Setelah itu dia akan dilihat. Apabila sampai 2 kali jarak centroidnya tidak berubah ya, dan titik centroid tidak berubah, dan si data tidak pindah cluster, stop. Maka K-means akan di-stop prosesnya. Nah itu. Apabila dia masih berubah-ubah ya terus akan diiterasi terus sampai dia dapat titik centroid yang pakem dan anggota clusternya juga nggak pindah-pindah. Kayak gitu sih untuk metode cluster. Jadi dia ada loopingnya gitu teman-teman untuk nyari si titik centroid yang tetap dan juga anggota clusternya nggak pindah-pindah. Sebenarnya konsepnya itu. Untuk sampai sini kita sebelum masuk ke demo ya untuk ngoding, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab dulu ya, Fani. Takutnya kalau semakin jauh teman-teman nanti semakin bingung. Jadi ya silahkan kalau misalnya ada yang bertanya. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan bisa raise hand atau ditaruh di kolom komentar ya pertanyaannya. Nanti aku bacain buat Mas Rehan. Oke, ini ada yang tanya Mas. Dari Reinhard, beda metode fuzzy dengan yang tidak fuzzy apa ya Mas? Gitu, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, fuzzy itu kalau jujur saya pribadi, saya adalah orang supervised learning ya teman-teman. Jadi kalau di riset atau di kumpulan dosen-dosen atau researcher itu dan juga di kantor itu kan kita bagi ya, misalkan ini adalah divisi untuk unsupervised dan yang menghandle supervised. Dan salah satu biasanya kalau misalkan ada kasus unsupervised akan dihandle oleh kelompok-kelompok yang supervised. Kalau saya sendiri karena saya dari basicnya adalah supervised learning, jadi biasa classification regresi kayak gitu. Jadi saya pribadi sebenarnya nggak tahu nih kalau misalkan Fuji itu kayak gimana. Jadi jujur aja kalau misalkan Fuji teman-teman nanti bisa searching di internet metode Fuji itu dengan yang tidak Fuji itu seperti apa. Cuman teman saya tuh pernah melakukan riset ya teman-teman di Fuji K-mean itu dia kalau Fuji dengan tidak Fuji itu Fuji itu kan dikata malas ya sebenarnya ya. Saya agak lupa juga teman-teman, nanti untuk Fuji boleh searching aja. Saya takut salah kalau misalkan ngasih jawaban yang salah gitu. Jadi untuk Mas Renat, sorry saya nggak bisa jawab karena saya belum pernah menggunakan algoritma Fuji. Ya itu. Oke,
Oke, pertanyaan Iya, Fani. selanjutnya ini ada dari M. Faruk. Apakah clustering bisa menggunakan titik koordinat? Mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Titik koordinat itu dari ini ya, teman-teman ya. Titik koordinat dari dua variabel maksudnya kan ya. Nah, kayak gini ya. Jadi misal koordinatnya itu adalah koordinat X dan koordinat Y. Jadi of course pasti untuk menentukan cluster itu kita menggunakan titik koordinat. Jadi misalkan data ke satu, ini koordinatnya di sini teman-teman. Sumbu X-nya di sini dan Y-nya di sini. Nah, dia masuk ke cluster ini. Nah, memang si clustering itu menggunakan yaitu titik koordinat itu untuk nge-grouping masing-masing data itu masuk kelompok mana. Kayak gitu. Mungkin itu, Fani. Apa sudah menjawab, Mas? Oke, mungkin aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya, sama. Apakah terdapat asumsi tertentu yang harus dipenuhi dalam analisis cluster dari Antares? Apakah ada asumsi tertentu yang harus dipenuhi dalam analisis cluster? Untuk asumsi, pertama sekali sebelum teman-teman masuk ke kelas analisis cluster, tentu teman-teman sudah nentuin dulu ya, kita mau cluster itu untuk apa. Nah, kalau teman-teman udah nentuin tujuannya dulu, contohnya adalah data-data apa, data-data finance atau data-data perpajakan. Nah, setelah teman-teman nentuin, oh kayaknya ini nggak bisa menggunakan pendekatan classification atau supervised learning. Maka asumsi yang pertama, ini kita bisa menggunakan pendekatan clustering, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari data yang nggak ada labelnya, asumsinya kita langsung aja menggunakan algoritma clustering kayak gitu teman-teman. Dan asumsi keduanya adalah apa ya? Mungkin nilai K itu untuk menentukan nilai K-nya itu kita bisa menggunakan kira-kira dari datanya itu kalau misalkan datanya itu banyak, itu nilai K-nya nggak boleh lebih daripada nilai datanya itu. Dan salah satu metodenya menggunakan ya Fanny itu. Oke, clustering yang seperti apa? Ya kalau misalkan dari tipe clustering ya teman-teman, kalau misalkan mau menggunakan pendekatan yang mana, kemudian metode yang mana, sebenarnya kita bisa lihat dari metode ini ya, dari apa di tipe datanya ya. Biasanya saya mencoba tiga pendekatan, bisa menggunakan hierarchical atau partitional ataupun bisa langsung coba dengan overlapping. Jadi dari tiga data itu nanti apabila kita lakukan validasi ya, validasinya menggunakan pendekatan apa, menggunakan siluet, mana sih dari tiga itu yang skornya paling tinggi. Nah, dari skorlah itulah nanti kita yang akan kita pilih. Jadi kalau menggunakan pendekatan yang mana ya kita coba semuanya. Sama aja contohnya kalau misalkan dalam klasifikasi teman-teman. Nah, klasifikasi itu sendiri kan ada banyak algoritma ya dan metode. Kita coba semuanya. Nanti kita evaluasi, kita lihat yang skornya paling tinggi, nah itu yang akan kita pakai. Kayak gitu. Jadi syaratnya ya kita nggak tahu ya nanti bakal mana yang paling bagus, dicoba aja. Banyak pendekatannya kita coba algoritma-algoritma yang lain gitu. Nah itulah yang biasanya kita sebut dengan pemilihan model. Jadi model-modelnya kita coba semua, algoritma kita coba, nanti yang paling bagus itu yang akan kita propose sebagai, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Nabila tadi ya. Nabila, ya. Ya Iya betul. mungkin bisa diambil metode yang terbaik gitu ya, Mas ya, Iya istilahnya. betul. Kalau di Oke, supervised learning ya, dari classification biasanya kita gitu. Jadi kita coba misalkan ambil dari deep learning, kemudian kita pendekatan statistik, dan juga pendekatan tree. Kita coba semuanya gitu, teman. Nanti yang paling bagus yang mana yang itu kita pakai. Oke, semoga kita jawab. Oke, next pertanyaan ya dari Kurnia Rahmi. Izin bertanya, tadi di Kamins kan menentukan centroid random di awal ya Kak. Iya Jika betul. pertama kali set random sekian, kemudian dilakukan clustering Kamins lagi, terus set centroid yang berbeda dari awal, apakah hasil clusternya akan berbeda tidak ya? Itu Mas. Mungkin bisa dijawab. Nah, tentu berbeda. Jadi gini teman-teman. Nah, 3 itu akan dipilih secara random 3 titik bebas dari mana aja kayak gitu. Ketika K-nya dia ditentuin di misalnya di titik ini ya, benar kedua titik ini, centroid ketiga di sini, ini akan otomatis si data ini akan masuk ke dalam grouping ini, ya kan? Nah, ketika nanti si centroid ini pindah ke sini, teman-teman, misalkan centroid 1 sini, centroid 2 sini, centroid 3 sini, ya otomatis nanti akan beda. Si ini bisa aja masuk ke cluster yang sini. Jadi itulah yang tadi kita sebut, si data itu dalam setiap iterasi bisa pindah-pindah grup. Ya teman-teman ya. Jadi tergantung dari titik mana centroid itu nanti bertempat. Makanya di sini kita nyari titik centroid yang benar-benar paling tengah dari masing-masing grup gitu. Yang memiliki jarak sama dengan si antara cluster ini titiknya paling tengah, dan sedangkan di cluster lain juga sama kayak gitu.
Kayaknya nanti ketika dia pindah titik centroid ya bisa kemungkinan besar dia pasti akan pindah cluster gitu. Dan ketika dia udah nggak pindah-pindah, ya benar memang di situ titik centroid yang ini apa finalnya gitu. Mungkin bisa, semoga bisa menjawab ya. Jadi intinya dia bisa pindah cluster. Ya itu Fani. Halo, suara dengar nggak ya? Soalnya teman-teman sepertinya Kak Fannya lagi live ya. Oh, ke-mute ya, Fani ya? Sebentar Mas, aku habis kepental. Oh, Mungkin oke. bisa dilanjut. Oke. Karena di aku chatnya hilang semua, mungkin bisa ini ya. Aku Oke. Terakhir tadi dari Kak dari Kurnia siapa ya. Mas? Dari Oh, Kurnia oke. Rahmi. Oke. Selanjutnya ini ya, aku lanjut ke dari Muhammad Rizky. Mas, ketika kita menjadi seorang pengolah data, apakah suatu platform tools yang kita pakai dapat mempengaruhi ketelitian dari hasil yang kita dapat? Mungkin bisa langsung Oke. dijawab, Mas. Ya, sebenarnya gini teman-teman. Kalau kita ngolah data, yang namanya tool itu kan alat ya, alat untuk ngolah datanya. Sebenarnya alat itu intinya semua sama. Kalau misalnya teman-teman pakai MATLAB, teman-teman pakai Python, pakai R, pakai semuanya, sebenarnya itu sama. Untuk ketelitian data, itu tergantung dari sebenarnya dari masing-masing tool itu dia kan kita mengkonfigurasi terlebih dahulu ya, kayak hyperparameternya dan yang lainnya. Kalau misalkan teman-teman itu nanti menggunakan perhitungan yang sama, jadi kemungkinan untuk untuk satu tool dengan tool yang lain menghasilkan hal beda itu sangat sedikit. Jadi dengan tool apapun, teman-teman kalau mengolah data, ya sebenarnya itu nanti kalau misalkan dengan tujuan yang sama, dengan algoritma yang sama, metode yang sama, seharusnya akan sama sih. Sejauh yang saya pakai, biasanya saya pakai Python, dan juga kalau misalkan AutoML biasanya kita pakai pakai RapidMiner, pakai WK, itu menghasilkan hasil yang sama sih. Ataupun bahkan kalau kita hitung manual pun juga seharusnya nanti hasilnya akan sama gitu. Jadi feel free ya teman-teman kalau mau memilih menggunakan metode pengolahan data yang apapun gitu, bebas sih. Seharusnya dia nggak akan ada bias dari masing-masing toolnya. Oke, semoga menjawab ya Muhammad Rizky. Selanjutnya dari Ulfa, ini Kak, contoh dataset yang berpola itu seperti apa ya agar bisa digunakan dengan machine learning? Seperti itu. Mungkin bisa Oke. dijawab, Mas. Untuk nentuin data itu berpola atau enggak, teman-teman kita yang mengenal yang namanya exploratory data analysis atau EDA ya. EDA itu satu tahap yang mana kita ngelihat kita ngelihat pola datanya. Pola datanya itu kita lihat dari sebaran datanya, kemudian dari ada tidaknya korelasi antara satu variabel, dan itu tuh harus divisualisasikan. Jadi teman-teman nanti apabila udah familiar dengan ngoding, silakan kita visualisasikan datanya. Jadi masing-masing feature kita lakukan univariate analysis, multivariate analysis, ya kan? Itu bisa dilihat nanti polanya. Jadi polanya contohnya kayak gini lah teman-teman ya. Ini kalau kita lihat polanya itu udah kelihatan banget nih. Gitu. Jadi ya salah satu metode untuk lihat polanya ya divisualisasikan ya kayak gitu. Kemudian nanti kalau klasifikasi beda lagi ya. Di klasifikasi nanti kita akan lihat dia masuk kelas mana. Gitu. Ini kita akan bikin garis. Dan nanti kita masuk kelas ini, oh ini masuk kelas ini, kayaknya ini bisa diklasifikasikan. Coba aja, dicoba kita klasifikasikan. Jadi kadang kita nentuin pola atau enggak itu ya memang agak samar-samar. Cara paling tepat dicoba dulu. Kalau kita udah coba data ternyata nggak bagus hasilnya, ya biasanya memang di data kita nggak ada pola, data-data ngaco misalnya gitu kan. Data yang memang nggak ada pola. Jadi jawaban saya adalah kita harus coba dulu supaya kita tahu data ini ada polanya atau enggak. Oke, itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ulfa. Oke, sebelum menuju ke pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya dari pertanyaanku sendiri sih, Mas, sebenarnya. Oh iya. Kan tadi Mas Raihan bilang ada ini ya, ada klasifikasi sama clustering. Nah, perbedaannya klasifikasi sama clustering itu di apanya sih sebenarnya? Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Fani. Jadi
teman-teman tadi kelas misalkan ini ya, kita lihat, saya coba back dulu. Oke, nah ini classification dan clustering itu ya, dia tuh masuk, dua-duanya masih masuk ke dalam machine learning sebenarnya, Fani, ya kan? Dia masih masuk machine learning. Akan tetapi kalau di klasifikasi itu dia masuk supervised learning dan clustering masuk unsupervised. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang metodenya, dia masuk metode mana? Supervised atau unsupervised. Dan kalau kita lihat dari segi cara ini ya, cara apa? Cara bekerja si algoritmanya, kalau classification itu kita mengkelaskan data ini masuk kelas mana, ya kan? Ini masuk kelas ini masuk kelas ini. Jadi kita udah kita labelin dulu nih. Kelas A ini misalkan labelnya adalah kita ambil contoh studi case aja biar ada bayangan ya. Jadi gini. Di dalam satu kelas ada banyak siswa. Di siswa-siswa itu dia punya namanya berat badan dan juga tinggi badan. Berat badan sama tinggi badan. Nah, suatu siswa itu dikatakan posturnya tuh ideal itu apabila tinggi badannya sekian, berat badannya sekian. Dan apabila dia dikategorikan gemuk apabila tinggi badannya sekian dan berat badannya sekian gitu kan. Nah, itu kita udah tentuin di awal tuh kelasnya, yaitu gendut ya kan, terus proporsional dan mungkin kurus. Itu namanya kelas. Ya kan? Nah, kelas ini kita udah labelin dari awal dan kita bisa menggunakan konsep classification kalau kita udah punya itu tadi. Kita udah bisa nentuin tuh ini sekian gitu kan. Nah, itu classification. Jadi kita dikelaskan ini masuk kelas ini, kelas ini. Nah, kalau cluster nggak ada tuh gendut ya kan kita, atau mungkin kelas postur sedang, postur kurus, nggak ada. Ada data siswa sekelas tinggi sekian, berat badan sekian, kita minta algoritma untuk nge-cluster, kita grouping sendiri dia gitu. Oh, ini masuk grup ini, grup ini, grup ini. Baru terakhir kita analisa. Oh, kalau misalkan dia berada di tinggi badan segini dengan berat badan segini, grupnya dia ngumpul di situ. Nah, itu dia masuk ke kelas misal masuk ke cluster ini, gitu, cluster gemuk, cluster classification. Jadi yang membedakan paling intinya adalah label dan nggak punya label. Kalau classification punya label, kalau clustering dia nggak dilabelin terlebih dahulu gitu. Itu intinya, Fani. Semoga bisa menjawab. Iya, Mas sudah sangat menjawab. Ini juga dijawab di kolom chat sama Makarim ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Wawan ya. Apakah harus mempelajari artificial intelligence dulu sebelum mempelajari machine learning? Terima kasih. Thank you. Pertanyaan ini cukup luas ya. Jadi kalau belajar AI itu paling nggak at least teman-teman tahu konsepnya lah. AI itu kayak gimana. Jadi nggak perlu mendalami dulu ya, nggak perlu belajar algoritma reinforcement learning atau metode-metode AI yang lain. Jadi paling nggak teman-teman itu tahu bahwa AI itu adalah semesta yang luas. AI adalah jalan besar gitu. Salah satu cabangnya adalah machine learning. Tahu itu dulu aja cukup. Tahu itu cukup, baru nanti masuk ke machine learning. Ya kan? Karena machine learning itu adalah core daripada AI itu sendiri gitu teman-teman. Jadi AI itu untuk belajar salah satunya pakai machine learning. Jadi ya paling penting itu ya didalamin machine learning-nya aja. Kalau misalnya AI hanya sebatas pengetahuan itu no problem sih. Menurut saya itu. Semoga bisa menjawab. Di jam 11 ya. Oke, mungkin ini ya, satu pertanyaan terakhir dari ini, M. Faruk tadi tanya lagi. Visualisasi data apakah bisa berdasarkan titik koordinat bujur dan lintang pada map? Kayak gitu, Mas. Iya, mana pertanyaannya? Dari M. Faruk, visualisasi okay. data apakah bisa berdasarkan titik koordinat bujur dan lintang pada map? Iya, gitu, Mas. betul. Mungkin bisa langsung jawab. Saya pribadi ya, di kantor itu menghandle yang namanya unit data visualization. Jadi kita menvisualisasikan data ke stakeholder, ke atasan kayak gitu. Nah, datanya itu macam-macam, teman-teman. Bisa data numerical dan juga ada data itu tadi, data latitude dan longitude. Nah, data latitude dan longitude itu bisa kita visualisasikan dalam bentuk map. Kalau di JavaScript kita bisa menggunakan library namanya Leaflet.
teman-teman lihat itu nanti bahkan kita bisa ini tuh, kita bisa kasih rute segala macam dengan map yang realistis. Itu kalau di JavaScript. Kalau di Python juga ada. Library-nya juga bisa teman-teman searching ya, ada banyak banget. Aku pribadi sih kalau di Python jarang banget untuk ngeplotting data bujur dan juga garis lintang. Tapi kalau pertanyaannya ada atau enggak, ada. Tenang aja, nanti bisa kita visualisasikan juga titiknya gitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Farouk. Oke, karena tadi janjinya sudah satu pertanyaan terakhir, mungkin bisa dilanjutkan ke sesi praktiknya, Mas. Oke. Oke, langsung praktek atau ya? Ya. Nah, di sini nanti kita akan coba practice ya, teman-teman, untuk melakukan clustering menggunakan data teks Somalia. Nanti data setnya akan saya bagi juga. Dan kita akan coba pakai Python. Untuk Python-nya teman-teman feel free mau menggunakan tool apapun, ya kan? Kalau teman-teman udah biasa pakai yang pakai PyCharm mungkin ya, atau misalnya mau pakai VS Code ya silakan gitu. Teman-teman mungkin ada juga di sini yang belum familiar, jadi saya saranin untuk mempermudah pengkodean datanya, untuk compile script-nya kita bisa pakai Google Colab. Google Colab ini nggak perlu install apa-apa ya, teman-teman tinggal kunjungin aja situsnya di sini. colab.research.google.com ya. Nah, ini nanti akan dibuka page seperti ini. Teman-teman silahkan pilih dulu untuk akun Gmail-nya. Mungkin ada kesulitan juga bagi teman-teman yang belum familiar sama Python, dan itu mungkin akan kesulitan untuk ngikutin, nggak apa-apa. Mungkin bisa nyimak dulu aja, ya, nanti bisa belajar Python after ini. Cuman kalau ada pertanyaan kan kayak kenapa harus menggunakan Python gitu, karena ya umumnya untuk yang paling umum bahasa pemrograman yang enak banget dipelajari untuk orang awam ya, untuk orang-orang yang non IT itu di Python, karena dia mudah dipahami untuk dari segi sinteknya dan juga nggak panjang-panjang lah, nggak bikin pusing orang yang non programming gitu. Setelah kebuka ini, teman-teman nanti saya akan bikin baru aja new notebook ya, notebook baru. Ganti namanya. Bebas untuk namanya teman-teman, silakan ini. Nah, di sini ada banyak jendela ya, teman-teman bisa lihat. Di sini adalah bagian atasnya. Ini ada file, ada edit, ada view, insert, runtime, tools. Nggak usah dilihatin semua, ntar pusing. Intinya yang akan kita pakai di sini nih, ini untuk ngoding. Dan ini untuk ngerunning, itu aja udah. Kalau misalnya teman-teman masih awam. Jadi ketik di sini, running di sini. Nah, kita nanti akan ngolah data. Jadi kita perlu untuk mengupload datanya, teman-teman. Uploadnya itu bisa banyak cara ya. Mau taruh di GitHub dulu, nanti di load dari GitHub bisa. Taruh di Google Drive, di load di sini juga bisa. Cuman saya lebih prefer untuk lebih mudah kita upload langsung ke Colab dari lokal kita. Di sini ya contohnya. Nah, data ini nanti kan saya coba bagi ke Fanny untuk bisa ke grup. Iya, Mas, mungkin bisa itu aja langsung dikirim di chat grup. Oke. Chat ini aja, chat Zoom maksudnya. Oke. Maksudku chat Zoom, biar gampang.
Sudah masuk kah ya, Fani? Iya, sudah masuk. Oke, teman-teman. Nanti kita akan coba melakukan analisis data ya. Kemudian untuk kodingan-kodingannya panjang, saya akan coba kopas di sini aja supaya teman-teman nanti, karena ini udah jam 11 lebih, supaya nanti bisa ngikutin ya. Oke, pertama kita load data dulu. Pertama kita import dulu library-nya, teman-teman. Nggak akan banyak-banyak sih yang kita gunakan di sini untuk algoritma nanti kita, untuk library-nya. Seperti biasa, kita import pandas dulu. Pandas ini untuk apa sih, Kak? Pandas ini untuk pengolahan data frame. Data frame itu adalah data tabular yang ada di Python. Jadi teman-teman nanti bisa ngolah data gampang banget, kayak di SQL gitu, kayak di MySQL. Tinggal select aja. Pandas, yang kedua NumPy. Meskipun nanti belum tentu kita pakai. Lalu Matplotlib. Ini aja dulu ya, teman-teman. Coba copy di ini. Sudah ya? Nah, setelah kita import beberapa library yang kita butuhkan, kita import datanya ke dalam suatu data frame. Data frame itu apa? Bisa di googling aja karena cukup panjang penjelasannya. Intinya itu data frame itu adalah kita nyimpan data dalam bentuk tabular di dalam Python. Kayak gitu. Kita simpan untuk datanya di variabel namanya adalah data ya, misal data. Cara importnya gimana? Pandas read CSV. Nah, ini tadi kan kita import pandas SPD. S di sini adalah menginterpretasikan alias PD. Jadi kita nanti nggak perlu nih teman-teman orang ngetik panjang-panjang, kita tinggal ketik PD aja. Ya intinya dia manggil pandas gitu. Contohnya di sini kita nggak perlu ngetik pandas karena kita udah aliaskan ke PD. Kita tinggal ketik aja pd.readcsv. Lalu kita di sini ini tuliskan nama filenya. Simple banget. Coba print. Nah, untuk melihat datanya itu kita bisa pakai head. Nah, head ini untuk menampilkan data 5 data pertama di dalam data frame. Datanya tadi udah kita import ya. Nah, kita coba tampilkan. Oke. Kita tungguin dulu teman-teman, mungkin ada yang ketinggalan takutnya. 11.13. Kalau ada kendala boleh disampaikan di chat ya, teman-teman. Takutnya nanti ketinggalan terus kayak bingung gitu. Anyway, makasih buat Mas Makarim, itu udah dijawab juga ya. Kalau di Python itu bisa menvisualisasikan peta itu menggunakan latitude dan longitude itu pakai Streamlit untuk library-nya. Pasti ada dokumentasinya sih teman-teman, nanti kalau kalian cari Streamlit saya makanya gimana, solusinya sih gampang banget kalau misalnya di Python. Nah, kita cuma ubah-ubah parameternya doang gitu. Oke ya, nah ini kita udah ngeload datanya, 5 data pertama. Saya akan coba jelaskan terlebih dahulu deskripsi datanya. Jadi penting banget teman-teman kalau kita mengolah data, ya kita mengolah data itu kita harus tahu deskripsi di dalam datanya itu per kolomnya, per feature-nya kita harus tahu. Ini kolom apa sih? Ini kolom apa? Kolom apa itu harus tahu dulu. Dan harus punya dokumentasinya, harus didokumentasikan untuk mengolah data. Nah di sini ada kolom company ID. Jadi intinya data-data ini data perusahaan teman-teman. Satu row di dalam data ini merepresentasikan satu perusahaan yang ada di Somalia. Somalia itu negara di Afrika ya, teman-teman.
Satu perusahaan. Kalau kain ini adalah jenis dari ininya, dari perusahaan modern atau perusahaan tradisional gitu. Jarak aktifnya udah berapa tahun diaktif. Kalau growth potential index ini adalah indeks pertumbuhan dari potensi tumbuh dari si perusahaan. Misalnya perusahaan skornya itu dari 1 sampai 100. Semakin tinggi skornya, maka kecepatan si perusahaan itu untuk growth, untuk tumbuh itu semakin tinggi. Yang cepat juga, dia cepat tumbuhnya. Lalu adalah monthly revenue. Ini adalah pendapatan atau keuntungan bulanan, masih kotor ya, revenue, masih kotor, belum profitnya. Jadi perusahaan ini keuntungannya segini. Perusahaan ini segini. Ini nggak disebutkan secara eksplisit ya nama perusahaannya, kayaknya dihapus nama perusahaannya. Lalu ada end revenue atau annual revenue, pendapatan tahunan. Jadi setahun itu dia untungnya berapa? Lalu ada tax burden, ini adalah beban pajak yang dibebankan ke si perusahaan. Jadi selama 1 tahun ini, dia harus membayar pajak sebesar ini, 0,15%-nya. Dia harus membayar pajak segini. Berapa sih pajak yang dikasih ke pemerintah? Nah, itu tax income. Si pemerintah menerima pajak tax dari si perusahaan itu, di perusahaan ini segini. $675.000. Ini US dollar. Lalu industri di sini adalah industri ya perusahaannya ya. Ini bergerak di bidang apa gitu? Bergerak di industri apa? Dari industri energi dan electricity. Negaranya satu Somalia, provinsinya ini ya merepresentasikan provinsi dari si perusahaan-perusahaannya. Kotanya juga. Nah, di sini ada latitude dan longitude. Jadi latitude dan longitude ini ya itu tadi ya, dia garis bujur, garis lintang. Kalau garis bujur itu dia memisahkan kutub utara sama kutub selatan, yang garis tengah itu ada di khatulistiwa, ekuator, dan ada garis longitude itu yang garis lintang ya, yang memisahkan bumi jadi 2 bagian ya, kanan kiri gitu. Itu dari Greenwich sampai ke Hawaii ya nggak salah. Itu nanti bisa divisualisasikan juga. Itu untuk datanya. Sekarang kita coba lihat deskriptif statistik analisis statistik deskriptif dari si data ini. Bisa pakai describe. Nah, di sini dari masing-masing kolom ya, yang dia tipenya adalah integer atau tipenya adalah number, dia akan dilakukan proses-proses perhitungan statistik. Contohnya adalah count. Count ini menghitung totalnya, total datanya ada berapa. Sama, nggak ada rule-nya berarti teman-teman. Seluruh datanya itu dia lengkap. Oke. Kemudian ada mean atau rata-ratanya. Rata-ratanya ini di rata-rata nih. Dari seluruh data di data frame ini akan di rata-rata sama dia. Kemudian STD, standar deviasi. Ada mean ya, nilai paling rendahnya berapa dari masing-masing kolom. Nah, ini kuartil pertama ya, 25%. Lalu data ke 50% dan data ke 75%. Dan ini max-nya. Nah, ini penting untuk kita gunakan dalam melihat outlier, teman-teman. Jadi misalkan dari data itu ada outlier, nanti kan kelihatan tuh dari kuartil ketiga ya, 75% ini ke max itu dia jauh nggak sih selisihnya. Kalau selisihnya dia jauh, itu adalah outlier. Dan outlier itu membuat data, outlier ada salah satu data kotor yang ada di data kita, dan kita harus handling untuk outlier itu. Apakah mau di take out, atau kita mau kita input dengan nilai lain, itu jarang banget. Biasanya kalau outlier itu kita, kalau nggak kita take out ya kita pakai aja. Karena ada beberapa case yang kita harus pakai data-data itu, data outlier itu, karena meskipun outlier itu data beneran gitu. Jadi kita nggak bisa take out asal take out. Itu untuk datanya. Ini kita coba visualisasikan ya. Kita coba lihat, kita coba inilah ngebaca data dari apa, menggunakan visualisasi. Nah, supaya menghemat waktu, saya coba kopas saja. Sudah buatkan.
Saya copy ke chat juga. Nah, kita coba melakukan EDA. Jadi teman-teman tadi kan ada nanya ya, kita ada polanya atau enggak. Nah, kita lakukan EDA. EDA inilah sedikit EDA saja. Ini kita mau ngelihat waktu kita mau menganalisa data city-nya atau kotanya. Jadi di kota ini kita coba counting datanya berdasarkan kota. Kita mau menghitung nih, masing-masing kota itu ada berapa perusahaan. Jadi perusahaan paling banyak itu di kota mana, itu juga bisa pakai lewat sini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Di sini kebanyakan perusahaan di Somalia itu berada di ibu kota Mogadishu. Mogadishu itu ibu kotanya Somalia, teman-teman. Nah, ini banyak banget, ada 120-an lebih perusahaan. Selebihnya ada di kota Bosaso, ada di kota Baidoa, ada Beleni dan lainnya. Oh, dari data ini aja kita udah bisa lihat ya, teman-teman. Kita udah bisa dapetin setnya. Bahwa banyak perusahaan itu berada di kota ini. Nah, kemudian kita provinsinya, sama tinggal ganti nama kolomnya aja. Nah, ini kita melihat, kita mau menghitung jumlah perusahaan itu berdasarkan provinsinya. Jadi dari provinsi Benadir itu ada tadi itu si kota Mogadishu itu ada di provinsi Benadir. Makanya dia sama totalnya. Oke. Ini kalau kita analisa berdasarkan provinsinya. Yang ketiga, kita mau melihat jumlah perusahaan ini berdasarkan sektornya ya, berdasarkan industri itu berada di sektor apa. Kita pakai kolom industri, yang mana merepresentasikan sektor dari si masing-masing perusahaan. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat bahwa paling banyak perusahaan itu berada di sektor-sektor finance dan money transfer. Teman-teman teman-teman sekedar informasi juga bahwa di tahun 2000 sampai 2010 itu si Somalia kan ini ya, ada perang saudara tuh yang mana bikin krisis ekonomi luar biasa di Somalia. Dan jadi setelah selesai krisis itu kayaknya pemerintah Somalia lagi menggenjotnya sektor finance dan juga pertukaran mata uang. Kalau dulu teman-teman juga baca kita ya, ada meme yang mengatakan bahwa di Somalia akhirnya punya ATM sendiri, karena emang sebelumnya nggak ada ATM di situ, benar-benar nggak ada, kita nggak bisa narik uang gitu terus ke bank. Oke. Dan juga kedua ada sektor manufacturing, di construction, dan sektor telekomunikasi dan yang lainnya. Kita coba nge-plotting ya, growth potential index-nya sama text-nya. Coba copy ke chat. Nah, ini kita coba menggunakan Scatterplot untuk melihat klaster atau sebaran datanya ya, menggunakan mata telanjang ya teman-teman. Kita melihat langsung. X-nya ini kita ambil growth potential index-nya. Jadi ada potensial pertumbuhan dari si perusahaannya. Skalanya 0 sampai 100 dan sumbu Y-nya kita pakai tax income atau pendapatan pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Ini bisa kita teman-teman lihat ya. Ini growth potential index-nya dia pertumbuhannya dikit dan juga bayar pajaknya dikit. Ini masih umum lah. Nah, yang ini ada yang growth potential index-nya tinggi dan dia bayar pajaknya juga tinggi. Ini juga masih umum. Akan tetapi yang jadi pertanyaan itu sini nih. Ini kenapa ada perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya cepat tapi bayar pajaknya dikit. Nah, ini kan unik nih.
Ini aneh ini. Nanti kita akan coba kita klasterkan untuk yang ini. Jadi, oh ya, saya lupa ya. Tujuan kita di sini tuh melakukan clustering data teks perusahaan-perusahaan di Somalia ini. Kita untuk melihat nih teman-teman. Sebenarnya perusahaan-perusahaan di Somalia itu udah bayar pajak sesuai atau belum sih? Takutnya ada perusahaan yang growth-nya dia, growth potential index-nya pendapatannya kecil, tapi dia bayar pajaknya tinggi. Atau sebaliknya ya, yang mana dia pertumbuhannya tinggi, tapi bayar pajaknya sedikit. Itu nggak adil untuk pemerintah. Nah, kita coba analisa itu menggunakan clustering nanti teman-teman. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Kak Masum ya. Boleh nanti kita share untuk notebooknya. Nah, betul itu. Pengembang pajak mungkin yang growth tinggi, pajak rendah. Nggak tahu ya di Indonesia ada juga atau enggak. Seharusnya sih kayak gitu-gitu, kasus-kasus kayak gitu tuh udah di manage sama Dirjen Pajak sih. Karena ngeri juga ya, kalau teman-teman, kalau misalnya perusahaannya itu perusahaan bagus, tapi dia bayar pajaknya dikit, karena nggak ada monitoring dari si pemerintah, itu ngeri banget. Nggak adil lah istilahnya. Oh ya, saya tadi nggak jelasin nih. Saya coba jelasin untuk kode-kodenya ya. Di sini saya bikin data frame baru, teman-teman. Data frame ini saya ambil dari data frame data yang saya coba group by berdasarkan industrinya. Dan saya coba total ya, masing-masing jumlah total dari kolom industrinya gitu. Di sini saya coba plottingnya menggunakan metode lip dengan menampilkan double kategori di dalam satu poin yang sama di sumbu X. Sumbu X-nya ini saya coba plotting data annual revenue dan juga tax income. Nah, jadi ada data pendapatan tahunan dan juga pajak yang dibayarkan ke pemerintah tahunan juga. Nah, ini udah ke plotting nih teman-teman. Jadi masing-masing perusahaan itu ini kita grouping berdasarkan sektor ya. Contohnya sektor agriculture dan livestock, pertanian dan juga peternakan. Ini mereka pendapatan tahunnya segini, 0,2, tapi dia bayar pajaknya segini. Nah, ini juga masih standar sih kelas ngeliatnya segini tuh. Nah, yang nggak masuk akal yang ini nih, yang sektor finance dan juga money transfer. Dia pendapatannya banyak banget, pendapatan tahunannya. Cuman yang dibayar pemerintah cuma segini doang gitu. Nah, ini jadi pertanyaan. Ini nggak terlalu sih, ini juga nggak terlalu. Nah, ini jadi question nih. Nah, kita teman-teman harus jeli ya untuk melihat data. Jadi insting datanya teman-teman itu harus kuat untuk bisa untuk mencari informasi-informasi atau makna-makna tersembunyi dari data itu. Soalnya kayak gini untuk kita visualisasi kayak gini. Jadi tanpa kita pakai algoritma pun sebenarnya kita bisa tahu nih si data itu tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Ini nggak usah. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke clustering. Kita coba masuk untuk kita cluster lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kita pakai algoritma knit ini nanti untuk nyari elbow-nya, untuk nyari skor dari skor elbow-nya, clusternya kita carikan pakai elbow nanti ya. Nah, kita pakai library knit. Untuk alter ini nanti kita pakai untuk visualisasi supaya lebih atraktif. Nah, teman-teman kalau pakai matplotlib sama Seaborn itu, ya gitu-gitu aja gitu. Nah, kita coba pakai pendekatan lain. Tiga dataset nggak dipakai. Nah, kita coba cari elbow-nya.
Inersia. Kita copy dulu datanya ke dalam data frame DFC. Kemudian kita panggil untuk library k-means ya. Library k-means itu atau algoritma k-means itu udah ada di bawaannya sklearn teman-teman ya. Scikit-learn. Scikit-learn itu salah satu modul atau library yang sangat terkenal untuk machine learning, untuk perhitungan machine learning dan juga data science ya di Python. From sklearn.cluster import k-means. Jadi kita mau import k-means dari sklearn.cluster. Lalu kita bikin function inertia score di sini untuk menghitung nilai inersianya, skor inersia, atau kita nyari itu tadi titik elbow-nya itu di mana. Elbow itu pakai buat apa? Nanti kita pakai untuk jumlah cluster waktu clustering. Kayak gitu. Oke, kita running. Nah, ya saya lupa jelasin ya. Di sini itu yang kita pakai sebagai feature ini, di sini adalah column monthly revenue atau apa? Revenue atau pendapatan bulanan, monthly revenue, dan juga growth potential index, sama kayak yang tadi itu. Sama kayak ini. Fitur itu kita pakai. Kalau teman-teman untuk analisa ini ya, pajaknya sudah sesuai atau belum, teman-teman bisa ganti juga untuk tujuan lain. Kita sesuaikan juga untuk fiturnya gitu. Nah, si elbow ini bilang kalau misalkan kita coba visualisasikan sebentar. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar belajar machine learning untuk menentukan cluster itu ya kita nggak ngasal nentuin aja. Sebenarnya sih bisa ya. Kita nebak-nebak, kita bikin cluster 3, 4, 5 coba bisa. Cuman supaya lebih efektif kita pakai namanya garis inersia skor inersia ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, titik yang paling jomplang lah, kalau saya nyebutnya paling jomplang itu di titik 4 ini. Jadi nanti kita coba bisa lihat nanti untuk klasternya apabila kita pakai 4 klaster akan kayak apa. Setelah sih bagus. Ataupun nanti kita juga nggak bisa pakai patokan ya kalau garis inersia ini. Kita nanti juga bisa juga untuk pakai 5 klaster. Jadi bebas teman-teman nanti. Untuk hasilnya yang paling mana nanti kita coba lihat skornya di skor siletnya. Oke. Nah, ini sorry tadi belum saya copy ya. Untuk baca garis grafik inersia ini, secara teknisnya, kita lihat titik yang sudutnya paling ini teman-teman. Sudutnya itu paling runcing. Ya. Ini kalau kita lihat titik 4 nih. Kalau siku itu kan kayak gini ya, makanya ada sebenarnya kan elbow ya. Jadi itu siku itu titik sikunya itu yang mana gitu. Yang sudutnya paling kecil. Nah di sini nih. Ini tinggi, ini gede juga. Makanya dia nyebutnya 4, cuman agak sama-sama sih. 4 atau 5 atau 3 atau 6. Betulnya kita coba aja nanti. Gitu. Copy lagi. Untuk
Oke. Nah, ini codingan untuk K-means-nya, teman-teman. Tadi udah kita import. Nah, kita import beberapa library yang akan kita gunakan, teman-teman. Contohnya adalah preprocessing dari sklearn juga nanti untuk melakukan min-max scalar. Jadi kita akan coba normalisasi untuk datanya, dimensi datanya. Kemudian kita juga mengimport silhouette score. Silhouette score itu untuk menghitung nilai dari silhouette score itu adalah evaluasinya untuk melihat seberapa bagus hasil dari clustering yang udah kita bikin. Kayak gitu. Nah, ini silhouette score. Kita bikin function aja supaya lebih rapi ya, namanya run k-means. Bebas teman-teman mau kasih nama apa untuk nama functionnya. Jadi parameter itu ada df-nya. Df itu adalah data frame-nya, data frame totalnya ya. Kemudian cols ini nama columns yang akan kita pakai buat akan kita pakai untuk di cluster. Tadi itu kita pakai dua, monthly revenue sama growth potential index, dan K ini udah jumlah clusternya. Tadi kita udah pakai skor inersia 4 ya, kita coba aja 4 nanti, kita juga bisa skor lain. Gitu. Nah, nah di sini DF clustering itu kita ambil dari DF dengan kolomnya adalah kolom-kolom yang tadi kita sebutkan. Jadi jadi nanti di dalam data frame ini akan ada dua kolom monthly revenue sama growth potential index. Kemudian dari dua kolom itu kita lakukan min-max scalar supaya nanti dimensi panjang datanya itu sama. Jadi dari 0 ke 1 ya kan. Begitu juga untuk kolom yang growth potential index. Nah, kenapa kita harus lakukan normalisasi? Itu supaya datanya itu proses komputasi itu lebih cepat, teman-teman. Kalau datanya itu banyak dan terlalu tinggi untuk nilai value-value-nya itu kadang di komputasi juga akan lambat. Makanya kita pakai min-max scalar untuk kita scalingkan datanya gitu. Dan ini kita fit transform. Nah, ini dari scalar ini kita coba aplikasikan gitu. Maksudnya fit itu untuk latih kita langsung transform. Jadi dari ini kita define, habis kita define kita gunakan data kita. Nah, ini clustering. Kita simpan di variable x. Oke. Nah, kemudian kita bikin variabel untuk si k-means-nya itu sendiri ya. K-means sama dengan k-means, ini kita panggil k-means-nya dengan jumlah clusternya adalah kita 4 dulu deh. Kita coba 4. Tadi kata si Elbow kan 4 datanya ya. Kita coba 4 kata inersianya. Dan p k-means sama dengan, nah p k-means ini adalah value dari k-means-nya. Nah, kita simpan dalam variabel p underscore k-means. Yang mana, nah disinilah proses training di si k-means itu terjadi, bukan training sih nyebutnya ya. Proses clusteringnya di sini, di fit underscore predict. Inputnya apa ya? X itu. X itu data yang udah kita transform tadi itu. Oke. Mungkin kita bikin kolom df cluster ID yang kita ambil dari nilai k-means-nya tadi. Dimasuk cluster berapa ya, kayak gitu. Jadi PKMS ini nanti value-nya adalah si sin ini ya, nomor clusternya, nomor cluster berapa. Holder cluster ID. Nah, si cluster ID ini kita ubah jadi ini, jadi string. Kita convert tipenya jadi string. Lalu finally score-nya kita juga bikin di variable, kita simpan dalam variable namanya score. Nah, ini silhouette score kita panggil, tadi udah kita panggil. Ada 3 ini ya. Kenapa diubah ke string? Karena kita nggak perlu integer ya untuk tipe cluster ya. Jadi nanti di data frame itu dia akan masuk ke dalam satu kolom baru, namanya kolom cluster. Nah, di situ sebenarnya kalau nggak kita ubah ke integer pun ya nggak masalah ya. Cuman itu karena integer itu dan dan string itu akan mudah untuk mudah di manage apabila datanya data string. Kalau dari segi kecepatan, of course, ya, tipe data integer itu juga lebih cepat. Cuman kalau dari consume memory, data integer itu string itu lebih hemat, gitu. Lebih hemat memori. Oke, kemudian skornya tadi ya ada 3 parameter teman-teman di dalam function silhouette score. Pertama adalah x itu datanya itu sendiri.
data hasil hasil clusternya. Kemudian ada k-means labelnya. Ini label-label k-meansnya. Kemudian matriksnya kita pakai Euclidean distance. Ya. Euclidean distance itu menghitung jarak rata-rata dengan centroid. Oke, nah kita return atau kita kembalikan datanya itu ke dalam list. Saya bikin list di sini. Jadi di list itu ada 2 value, nanti ada data frame. Data frame ini adalah hasil dari si k-means-nya, dan juga ada skornya juga saya lempar ke dalam list di sini. Ini nanti si function ini akan mengembalikan 2 value ya. Ada di F sama skor inersia, skor evaluasinya. Kemudian di F cluster sama dengan run k-means. Ini kita panggil si function ini dengan tadi 3 variabel yang saya bilang ya. Pertama nama data frame-nya, kedua nama kolomnya, yang ketiga adalah jumlah klasternya. Kita bikin 4 dulu. Nah, 0 ini, karena nanti ini akan kita panggil, yang mana akan mengembalikan nilai function dari run k-means ini, kan dia akan mengembalikan array ya, teman-teman. Dan kita ingin ngambil si nilai data frame-nya yang mana berada di indeks pertama atau indeks ke-0 dari si list yang operan dari k-means. Nah, di sini kita tulis 0 supaya kita bisa ngambil data pertama dari array yang kita kembalikan dari function itu. Setelah itu kita visualisasikan. Ini enaknya kalau teman-teman pakai visualisasi dari Altair ya, itu visualisasinya jauh lebih interaktif gitu. Nah, oke. Udah selesai. Teman-teman bisa lihat ya. Data tadi itu, data kita itu udah di cluster sama si k-means. Nah, ini clusternya. Ada 4 cluster nih, teman-teman. Cluster yang pertama ya, cluster ke-0 ini di sini. Ini dari sektor apa nih? Critical stock dan juga finance. Dan ini dari sektor manufacturing dan construction, telekomunikasi, energy and electricity. Keren ya. Jadi dia udah bisa cluster tahu dari dia di cluster berdasarkan sektornya nih. Nah, ada Mogadishu, ada telekomunikasi ya. Telekomunikasi. Nah, ngumpul semua telekomunikasi. Tuh. Oh, finance. Ini finance juga masuk sini. Ya kayak gitu kadang memang nggak ini ya, nggak terlalu ini juga. Akurat banget kan. Ini finance juga masuk. Nah, kita coba lihat skornya nih, teman-teman. Coba copy juga codingannya. Nah, skornya 0,49. Ini kalau kita coba ya, untuk 17 cluster 4. Sekarang kita coba clusternya kita naikin, misalkan clusternya 5. Jadi kita inilah tutup mata dulu lah sama elbow ini, kadang elbow juga ngaco juga kan. Kita coba naikin 5 deh. Nanti skornya berapa? 5. Eksperimen aja teman-teman. Makanya di machine learning itu kita harus banyak eksperimen gitu. Oh, sorry. Tadi 4. Nah, tadi kebalik ya teman-teman, sorry. Jadi tadi itu karena 4 ya, seharusnya kita tadi kembaliinnya adalah 4 juga. Sebentar. Ya, ini adalah nilai apabila clusternya 4. Dan kemudian kalau clusternya adalah 5, sama, skornya sama.
Karena sama ya, baik itu 4 klaster atau 5 klaster, akan tetapi nanti yang beda di visualisasinya teman-teman. Kalau ini 5, sebentar kita coba running. Oh sorry, tadi belum saya running ya. Nah, kelihatan ya. Berarti si siluet score apabila klasternya 5, dia nilainya lebih tinggi teman-teman. Dia 0,05. Nah, nilai tingginya itu berapa sih? Jadi kalau siluet itu nilainya itu berkisar antara -1 sampai 1. Jadi semakin dia mendekati 1, semakin bagus kualitas hasil clustering yang kita bikin. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah coba nih menggunakan 4 cluster, itu menghasilkan menghasilkan akurasi 0,496. Sedangkan kalau kita pakai clusternya 5, ini hasilnya lebih tinggi. Kalau teman-teman mau coba lagi penasaran 6 cluster misalkan boleh aja. Teman-teman coba aja nanti diubah 6. Terus ininya juga bikin lagi. Untuk kita bikin skornya berapa. Tuh. Kalau misalkan 6 cluster. Jadi teman-teman sebenarnya yang jadi hyperparameter itu ya itu ya, kita bingung untuk nentuin clusternya berapa. Nah, disitulah nilai risetnya itu. Kita coba lakukan percobaan, kita coba lakukan kombinasi percobaan, dan ada chat lagi 3 ya. Sorry. Iya betul, lebih bagus 5. Untuk nentuin variabel X dan Y, ini yang di mana ya? Apakah yang di visualisasinya atau yang di mananya ya, Mas Aldo? Jadi untuk nge-plotting data, untuk nge-plotting data, kita tuh butuh dua sumbu ya teman-teman. Itu sangat umum sekali. Jadi kita teman-teman kalau mau nge-plotting pakai satu sumbu doang nggak bisa, ya kan? Harus ada 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Sumbu X itu biasanya adalah kategorinya, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah value-nya. Gitu. Nah, untuk nentuin untuk nentuin yang mana sih yang sudah sumbu X dan sumbu Y, ya kita mau riset apa? Itu kuncinya. Nah, kita kan tadi di awal kita mau ngelihat growth atau pertumbuhan si perusahaan itu dia berkorelasi dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Itu salah. Monthly revenue, ya kan? Monthly revenue dengan growth potential index-nya. Jadi X-nya itu adalah growth potential index-nya, sedangkan Y-nya itu adalah pendapatan bulanannya gitu. Jadi karena dari awal memang kita mau ngeriset itu, meneliti ya kita pakai X-nya itu, Y-nya itu gitu. Jadi wajib ada 2 sumbu. Cuman sumbu mana yang ini ya tergantung kita. Kita riset kita mau kita mau sudut tujuannya apa gitu. Tadi kan tujuan saya itu ya saya pakai itu. Sebenarnya nanti kalau misalkan teman-teman untuk nge-clusternya berdasarkan variabel yang lain ya bisa diubah aja nanti. Misalkan ini annual revenue juga boleh, atau growth index. Cuman yang lebih bisa merepresentasikan dari tujuan saya untuk melihat beban pajak antar perusahaan itu ya saya putuskan untuk ngambil monthly revenue gitu. Sehingga bisa menjawab Mas Aldo. Apa sudah bisa terjawab? Mungkin aku ambil alih sebentar ya, Mas ya. Iya. Mungkin jika ada pertanyaan lagi, segera disampaikan. Mungkin bisa langsung on mic juga, atau bisa ditaruh di kolom chat. Iya, apakah kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Nabila nih. Clustering itu selalu menggunakan 2 parameter aja ya, Kak, untuk aksis X dan Y. Iya, betul. Jadi minimal dua ini ya, dua variabel. Kalau misalkan nanti ada lebih dari 2 variabel untuk nentunya, kita bisa pakai PCA teman-teman, nanti untuk mereduksi dari si jumlah variabelnya. Itu misalnya variabel yang lebih banyak, nah kita mau cluster ya kita bisa reduksi jadi beberapa variabel aja gitu untuk mempercepat proses komputasi. Yang jelas nggak boleh cuma satu sih gitu. Harus ada X dan Y-nya. Semoga bisa menjawab Mbak Nabila. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini.
Untuk Mas Diatul nanti ya pasti akan insya Allah saya share untuk file notebooknya ya. Ya, mungkin nanti dititipin ke aku biar aku share di grup ya, Mas ya. Oke. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku share sebentar tentang ini ya, misi data Bangalore sebentar. Oke, udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Kak. Oke, jadi aku mulai dari latar belakang data Bangalore ini. Jadi data Bangalore ini dibentuk karena adanya tsunami data. Nah, karena tsunami data ini, Kemenkominfo mengatakan bahwa Indonesia kekurangan 9 juta digital talent. Nah, maka dari itu kita hadir buat membawa perubahan untuk digital talent Indonesia agar layak berkompetisi di kancah lokal maupun internasional. Nah, di visi kita sendiri itu adalah mencetak sumber daya unggul, kompetitif, handal, di bidang full stack data science dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah kita menyediakan full stack ini ya, full stack data science. Nah, apa sih benefit yang kalian dapatkan kalau kalian ikutan bootcamp dari Data Bangalore ini? Yang pertama adalah up-to-date kurikulum. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nanti materinya ini sama kayak bootcamp-bootcamp lain. Enggak, jadi nanti kalau kalian ada request materi, kalian bisa ngomong ke kita, akan kita bikin materi yang kayak kalian mau. Lalu yang kedua adalah project oriented learning. Jadi kalian bakal diberi kesempatan buat menghadapi real case, data-data langsung. Nah, biasanya ini ketika datanya sudah diolah, bisa juga kalian jadikan portofolio untuk menunjang pekerjaan, atau kalian ketika daftar intern, itu biasanya dibutuhkan portofolio. Nah, kemudian learning with expert. Lah, ini kita lecture kita dari Tokopedia, Traveloka, terus kebetulan ini Mas Rehan sendiri. Kemudian untuk affordable price, ini kita termurah dari yang termurah dari bootcamp-bootcamp lain, kalian bisa bandingin sendiri. Nah, selain itu, kita juga high quality learning dan free mentorship and interaction group discussion. Nah, jadi ketika kalian ikut bootcamp nih, semisal kalian ngerjain malam-malam nih, aku bingung ini gimana ya caranya. Nah, kalian bisa langsung tanya di grup, nanti pasti bakal dijawab sama lecture keren kita. Nah, kemudian ini adalah ada share project dan job hiring. Jadi nanti setelah kalian lulus dari bootcamp, kalian bakal disalurkan kerja. Nah, dari portofolio yang kalian buat tadi, itu akan lebih memudahkan kalian buat jadi data scientist. Nah, buat yang terakhir, ini adalah Certificate of Completion. Ini kita ada sertifikat dari ITS. Jadi nanti sertifikat ketika kalian udah lulus dari bootcamp ini, sertifikatnya itu insya Allah atas nama ITS. Nah, untuk role pekerjaannya setelah kalian lulus nih dari bootcamp itu ada data science, BI, statistikawan, BD, ML engineer, NLP engineer, image processing engineer, dan data engineer. Nah, kalian bakalan mudah mendapatkan pekerjaan ini karena sistem bootcamp kita ini full stack. Jadi full stack itu kayak gimana sih, Mbak? Jadi full stack itu kayak gini. Ini kita dimulai dari ini ya, introduction to data science. Jadi mulai data structure, kemudian ke SQL, lalu Python. Python ini mulai introduction sampai ke level advance. Kemudian data visualization, statistics. Gimana sih nanti caranya kita buat membuat data yang bagus kayak gitu. Kemudian ada ML, supervised, unsupervised, deep learning, lalu ada tambahan juga NLP. Jadi yang kalian belum tahu NLP itu apa, NLP itu sebuah ilmu yang untuk mengolah data bentuknya teks. Kemudian ada juga image processing, ini mengolahnya dalam bentuk gambar. Nah, di bootcamp lain ini, kalian pasti bakal cuma dapat ini aja data science. Nah, kalau kita udah dapat NLP sekaligus image processing. Nah, seperti yang udah aku katakan tadi, bahwa lecture-nya Data Bangalore itu dari berbagai macam ya. Ada employee ini, kalau kalian tahu, ini startup di Amerika sana. Kemudian AstraZeneca, kalau kalian vaksin. Kemudian ada Tokopedia, terus ada Traveloka, Telkom juga. Nah, ini buat kalian yang penasaran sama skemanya.
Nah, skemanya ini kita ada 4 bulan intensif bootcamp dengan 14 kali pertemuan online Zoom di hari Minggu aja. Kemudian di hari-hari lain kalian bakal nonton video rekaman pembelajaran, kemudian kerjain tugas mingguan, proyek akhir, sama ada ujian juga di setiap minggunya. Nah, setelah itu kalian juga bakalan dapet free class soft skill data science. Ini kayak public speaking, kemudian problem solving, dan lain-lain. Nah, kalian juga semisal mau ikut lomba nih, kalian bisa juga ikut nanti free class competition case gitu. Nah, buat yang terakhir, ini harga bootcamp kita itu cuma 7,5 juta aja dan bisa dicicil. Nah, dicicilnya itu bisa 3 kali, 6 kali, itu terserah kalian selama 4 bulan itu. Nah, kami ada promo buat kalian yang udah ikut mini bootcamp ini. Kalian cuma perlu bayar 2,8 juta. Cuma 2,8 juta, aku ulang ya. Tapi kalau kalian bisa bayar DP 500.000, maksimum tanggal 20 September, harganya cuma 2,5 juta aja. Kayak gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan seputar bootcamp, nanti bisa tanya aku di grup ya. Thank you. Oke, Fani, masih ada sesi tanya jawab juga nggak ya? Kalau misalkan masih ada waktu, silakan sih teman-teman kalau mau sharing, ya sharing ini ya, umum, common, ya selain ini, nggak apa-apa. Oke, boleh ada pertanyaan lagi, teman-teman. Mungkin sambil di-share ya, Filza, ininya, link feedback-nya. Iya, sebentar ya, Kak. Oke. Oke, Kak, mau nanya ini nanti materi nanti di-share di grup. Ya, bakal di-share di grup ya, beserta record-nya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman, mungkin seputar materi pada sesi 1 ini? Oke, sepertinya udah nggak ada. Mungkin ini dulu ya, kita foto dulu. Mungkin yang belum on kamera, di-on-kan dulu kameranya, kita ada sesi foto bareng. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Di slide 2. 1, 2, 3. Nah, cuma 2 slide aja yang on cam. Oke. Nih ada yang tanya. Kak, tadi IG yang di-tag apa aja sih? Oke, jadi aku ulang lagi ya. Jadi nanti di akhir sesi mini bootcamp 3 ini akan ada hadiah sebesar 300.000 yang dibagikan kepada 4 orang pemenang. Nah, caranya itu kalian memfoto, men-screenshot atau video dari kegiatan mini bootcamp ini, kemudian kalian bikin Instastory, tag @data_bangalor, kemudian @Surabaya Survey Solution, dan boleh tag aku juga @Yovani Putri. Oke, udah menjawab ya kira-kira, Puspita? Mungkin sambil diisi ya link feedback-nya, karena bakalan ditutup nanti pukul 13.00. Oke, aku klik di ini aja ya, aku tulis di kolom chat. Oke, aku rasa cukup ya. Terima kasih Mas Rehan udah ngisi materi pada sesi 1 ini. Kemudian setelah ini, teman-teman. Ya, kemudian setelah ini akan istirahat
dan lanjut di sesi 2 jam 1 nanti ya. Kalian boleh meninggalkan Zoom meeting, tapi nanti sebelum jam 1 udah join lagi ya. Terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yo. Makasih Kak Rehan.